Terima kasih kepada Ibu Shirley. Terima kasih atas sharingnya pada hari ini. Saya sangat terharu sekali sebenarnya melihat apa yang jadi luar biasa. Hari ini saya merasa bertemu dengan misionaris. Ya. Tetap semangat, luar biasa semangatnya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya satu sekolah lagi. Mungkin ada yang menawarkan atau bagaimana dengan SMP HT Kudus Keroid? Apakah sudah? Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Mari Bapak. Oh. Terima kasih. Kami dari Sekolah SMP Katolik Hati Kudus Keroid berada di Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Motolik Barat, Desa Keroid, yang kurang lebih 4 jam perjalanan dari Kota Manado, ibu kota provinsi, jika ada yang mau berkunjung ke Desa Keroid. Tentu kami ingin sampaikan bahwa kami dari Sekolah SMP Katolik Keroid ini semuanya kami mulai dari nol, karena ibu kepala sekolah kami panggil Tuhan pada bulan Agustus, tanggal 19 Agustus yang lalu. Jadi semuanya kami tidak tahu apa mau bikin ini, mau bikin itu, karena ya begitulah. Namun kami tidak putus semangat untuk tetap berjuang bersama-sama dengan guru-guru lain. Kepala sekolah kami ada di sini juga, Ibu Maria Kolantung, dan guru-guru yang lain. Dan yang berikut, kami ingin menyampaikan kelebihan dan kekurangan sekolah kami. Kelebihannya adalah semua guru dan siswa beragama Katolik. Karena memang satu desa ini agama Katolik dan memang di dalamnya ada paroki dan Bapak Pastor paroki kami bernama Dr. Yosef Anso PR. Kekurangan kami, guru mata pelajaran kurang, terutama seni budaya, PKN dan IPS. PKN dan IPS karena memang sudah menjadi kepala sekolah, jadi belum ada guru pengganti. Namun demikian, Ibu Kepala Sekolah tetap mengajar PKN dan IPS. Kemudian sekolah kami mempunyai 3 rambel. Kelas 7, 17 orang. Kelas 8, 22 orang. Kelas 9, 20 orang. Jumlahnya 59 orang. Kemudian pekerjaan orang tua semuanya petani. Semua petani. Kemudian di sekolah kami hanya 1 PNS. Itulah yang menjadi kepala sekolah saat ini. Kemudian selain itu ada 6 guru, semuanya honorer. Yang kami mau sampaikan juga adalah kesejahteraan yang hampir sama dengan guru-guru dari sekolah lain tadi. Dari gaji guru honor hanya kecil saja. Tetapi walaupun kami untuk mengajar di sekolah karena itulah bagian dari tanggung jawab kami sebagai guru. Mungkin cuma itu saja yang kami akan sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Baik. Terima kasih untuk SMP Katolik Kudus Keroid yang tadinya Ibu Maria ya. Ini hari ini sudah saat ini sudah disampaikan oleh Bapak. Bisa diperkenalkan Pak namanya Pak? Karena Bapak belum perkenalkan diri.
dengan Yang Bapak. tadi berbicara sebagai wakil, Pak, wakil kepala sekolah. Ya. Oh iya, oke baik. Baik, terima kasih Pak. Baik, kesempatan selanjutnya karena ini sudah 3 sekolah, maka sama kami sampaikan nanti setelah supaya kita bisa bergayung bersambut, supaya nanti mempersiapkan diri untuk SMP Katolik Aquina Amurang, kemudian SMP Katolik Tompaso Baru, dan SMP Katolik Santo Yohanes Laikit, supaya nanti bersiap-siap setelah Bapak narasumber kita memberikan tanggapan. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak narasumber untuk memberikan tanggapan terkait ini. Maka mungkin dimulai dari Bapak Adi mungkin karena sudah boleh Pak Adi karena sudah buka mic Ya, mungkin. Pak Adi terus Mas Hendy. Boleh Pak Guido. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga, saya setuju dengan Pak Guido membuat terharu kisah-kisah dari teman-teman yang ada di sana. Tetapi bagi saya sendiri, kita mungkin perlu menumbuhkan self confidence ketika kita itu berada di lingkar yang mungkin paling luar atau apa. Saya sendiri menyadari sebagai orang kampung Pak Guido. Tetapi justru keunggulan orang kampung itu menurut saya jauh lebih ketika Ibu Shirley menyampaikan minim sarana prasarana. Orang kampung itu tidak ada Hansaplas pun bisa mengupayakan bagaimana luka itu diobati. Betul ya Ibu Juke? Iya, artinya itu yang dari sejak kemarin Mas Hendy selalu mengatakan, itulah lokal genius, lokalitas. Kadang kita terpaku pada tidak ada ini, tidak ada itu. Padahal justru mungkin hanya kita yang kurang menumbuhkan self confidence kita aja. Tetapi memang kadang kita terpaku atau terpenjara oleh perasaan kita sendiri. Nah, terpenjara oleh perasaan-perasaan yang mungkin tidak perlu muncul, itulah yang kadang menghambat. Nah, justru ini yang akan kita gali. Terutama tadi ada beberapa yang tidak semua siswa atau orang tua yang pekerjaannya petani dan sebagainya, ada prinsip yang ini memang di luar logika manusia sebenarnya Ibu Bapak Guido. Di FIC itu di Pangudiluhur, karena Pangudiluhur itu bagian dari karya pastoral kongregasi FIC. Saya tidak bermaksud untuk untuk bermegah diri, tetapi hanya sekedar share bahwa justru kekuatan Pangudiluhur ketika bahasanya yang tepat bersahabat atau memelihara kok memelihara bersahabat dengan yang miskin, inilah justru ada blessing in disguise. Justru kekayaan Pangudiluhur itu bersahabat dengan yang miskin ini. Kalau salah satu core value-nya adalah apa Mas Hendy? Yang kok saya jadi lupa ya? Core value yang untuk apa Pak? Yang miskin dulu. Yang Pangudiluhur yang orang miskin, memperhatikan orang miskin. Pada yang miskin. Berpihak pada yang miskin. Maaf, saya mencari diksi berpihak ini. Berpihak pada yang miskin ini. Justru kekuatannya di sana selalu terjadi surplus. Nah, itu kan di luar logika manusia. Tetapi nanti Mas Hendy biar yang lebih paham kalau soal ini ya, Ibu Shirley ya. Kemudian termasuk dari Pak Maria. Saya panggilnya apa ya Pak ya? Bapak panggilannya siapa? Bapak Yusuf. Oh Bapak Yusuf. Maaf.
Mari Iya, ada dinamika kekurangan guru, ada banyak yang honorer, ada soal kesejahteraan dan sebagainya, ada 3 rombel dan sebagainya. Di mana-mana ini terjadi, Pangudi-Luhur pun punya sekolah-sekolah yang demikian. Tetapi bagaimana yang seperti ini justru kita menggali apa sih mosok yang seperti ini pun tidak ada sesuatu. Saya membayangkan begini. Saya membayangkan kalau ada kumbang kotoran, maaf saya terpaksa mengatakan ini, kumbang kotoran itu yang dicari semua kotoran. Di dalam kotoran pun ada sesuatu protein bagi mereka. Dan kumbang kotoran selalu berupaya bagaimana kotoran-kotoran ini sampai pada sarangnya untuk memberi makan anak-anak dan istrinya. Saya kadang berpikir, kenapa anak istrinya tidak diajak ke situ aja daripada dibawa-bawa ke rumah. Nah, ini kumbang kotoran ini banyak sekali ditemukan di kampung-kampung ya biasanya. Lalu saya menganalogikan apa yang kita anggap tidak berarti apapun, itu sebenarnya ada sesuatu yang bermakna dan bisa digali. Kalau bahasanya Mas Hendy biasanya apa yang diabsenkan justru di sanalah tertemukan ada sesuatu hal yang justru itu penting. Maka bagi saya tidak perlu berkecil hati Pak Yusuf, Bu Maria, Bu Sherly untuk hal-hal yang justru inilah kesempatan kita bersama-sama. Yuk kita cari apa yang menjadi core-nya dari apa yang kita miliki ini. Dan ini akan menjadi kekayaan bersama. Gitu Pak Guido, mohon maaf kalau belepotan. Terima kasih Pak Adi, peneguhan yang luar biasa. Kita harus memang percaya diri dan tetap optimis. Seperti dikatakan Pak Adi tadi, berpihak pada yang miskin, itu semangat dari FIC. Ini sesuai juga dengan nota pastoral tahun 2008 tentang pendidikan Katolik, berpihak pada yang miskin. Terima kasih Pak Adi. Mungkin selanjutnya diserahkan kepada Pak Hendy untuk menyampaikan. Terima kasih. Selamat pagi lagi, Frater, Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kisah hari ini? Suara saya terdengar dengan baik ya? Ya. Kisah hari ini sungguh menyadarkan kita, merefleksikan ulang, mengembalikan daya guru. Di mana kata guru dari bahasa Sanskrit, yakni penunjuk jalan terang. Sanskerta penunjuk jalan terang. Kalau kita ada himne guru itu, engkau laksana pelita dalam gulita. Ya, laksana pelita dalam gulita. Saya terharu, Bu, mendengar kisah dari Bu Yuke, Bu Sherly, lalu Pak Yosef tadi. Luar biasa, kisah perjuangan guru-guru di Manado. Bahkan kalau dalam bahasanya Frater Herman yang Vincentian itu, kita sampai berkeringat darah. Berdarah-darah. Tidak lagi berdarah-darah, tapi sampai keringatnya itu darah. Ya, untuk bekerja bersama Allah. Luar biasa, Frater. Semangat Vincentius. Kita bekerja demi Allah. Kadang juga meninggalkan Tuhan untuk Tuhan. Meninggalkan sekolah untuk mencari anak-anak yang kabur ke pasar. Yang kabur membantu ibu berladang. Bapak, ibu berladang. Ya, Pak Hendy, tapi jangan alasan. Jangan bilang mau kejar anak, tahu-tahu ada pergi belanja di pasar. Tinggal belanja juga ya. Dan Pak Hendy, boleh saya interupsi sebentar? Betul, silakan Frater. Ya, Kita ngobrol-ngobrol santai, Frater. Ibu Yuke Lengkong dari SMP Regina Pacis. Ibu Yuke, pagi. Ya. Iya. Halo, salam, Dokter. Pertanyaan saya saja, sama kepala sekolah. Kenapa sampai anak-anak ada di pasar tanpa sepengetahuan guru piket? Itu pertanyaan saya. Iya. Tunggu, jangan dulu jawab. Jangan dulu jawab. Pertanyaan saya, kenapa anak-anak ada di pasar tanpa sepengetahuan guru piket? Bagi saya, sekalipun pasar itu ada di samping sekolah,
Tetapi kalau keamanan sekolah, disiplin sekolah itu dibuat dengan sedemikian rupa, saya yakin dan percaya anak-anak tidak akan berani keluar dari sekolah. Tapi kalau sekolah itu tidak punya pintu dan guru-guru waktu jam istirahat cuma ngerumpi di ruang guru, saya yakin dan percaya jangankan 2, 3, 20 anak mungkin akan keluar dari kompleks. Apalagi sekolah SMP Katolik Regina Pacis Air Madidi pas di muka jalan raya poros Air Madidi Tondano, dan itu sangat apa? Sangat riskan atau sangat punya apa namanya itu, anak-anak mereka potong jalan. Saya tahu pasar itu ada di seberang jalan dari sekolah, betul? Ya kan Bu ya? Nah, kalau anak-anak itu kena kecelakaan, ditabrak motor, ditabrak mobil, sekolah harus bertanggung jawab. Maka saya mau katakan dengan tegas itu, Ibu, itu bukan termasuk apa namanya? Tadi dibilang bahwa dekat pasar itu ada positifnya, guru-guru boleh pasar di sana dan sebagainya. Kemudian dari segi negatifnya, anak-anak berkeliaran. Tapi bagi saya itu bukan menjadi masalah kalau sekolah itu betul-betul memang disiplinnya, penjagaan, terutama penjagaan keselamatan anak itu betul-betul dijaga. Jadi itu mungkin pada kesempatan ini lewat diskusi ini, saya juga mau ikut tegaskan sebagai pengurus yayasan ini, mau sampaikan kepada kepala sekolah, terutama yang dekat-dekat jalan raya, apalagi tadi dekat pasar itu, ya dipertanyakan tentunya. Bagi saya dipertanyakan bagaimana guru piket dan kepala sekolah di dalam menjaga anak-anak kita ini. Terima kasih. Ya. Ya. Perlu dijawab tidak? Boleh. Oh, boleh, silakan. Boleh jawab? Silakan, Ibu. Ya. Frater, ya, makasih masukan sekaligus teguran. Kami siap menerima. Alasan kami, Frater, gini, ada sesekali anak-anak yang ke pasar karena membantu orang tua. Ya, itu yang kami sangat sesalkan. Cuma kadang-kadang secara tadi seperti Ibu yang dari apa bilang, kita melayani anak-anak dengan hati. Sebenarnya tidak boleh. Kami juga, ya itu kekurangan. Seperti saya bilang tadi, kekurangan kami pihak sekolah kadangkala guru piket lepas kontrol, mengakibatkan ada 1-2 anak lonceng istirahat berbunyi, selesai doa mereka keluar istirahat di luar, ya tanpa sepengetahuan sudah ngacir. Itu karena sudah janjian dengan orang tua, ada jualan rempah-rempah barito di pasar, dan banyak kali kami juga memanggil orang tua untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak-anak dan orang tua bahwa ketika jam sekolah jangan, karena mengganggu anak-anak punya konsentrasi belajar. Tapi terima kasih Frater, tegurannya akan kami siap untuk menindaklanjuti. Terima kasih. Ya, oke, Ibu, Pak Hendy sebentar sana. Jadi maaf kalau itu tadi dikatakan bahwa karena mereka membantu orang tua, oke, no problem. Tetapi tentunya dari pihak sekolah itu harus coba bicara dengan orang tua supaya di saat anak belajar di sekolah, memang anak di sekolah, bukan dia anak, bukan itu terjadi 2 fokus. Dia mesti belajar, sesudah jam istirahat dia mesti pergi kerja. Nah, ini tidak akan efektif ini kegiatan belajar untuk anak. Bagi saya itu, kalau tuh memang dia mau kerja, ya mendingan bilang orang tua kerja saja, nggak usah datang di sekolah. Ya, walaupun mungkin hal seperti itu kita tidak inginkan. Tetapi kalau anak itu di sekolah, harus di sekolah. Ya. Jangan bilang mereka bekerja. Disampaikan kepada orang tua. Bagaimana Pak Hendy? Ini pendapat saya yang saya pikir ini untuk anak-anak ini akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kerja enggak beres, sekolah enggak beres. Akhirnya dua-dua gagal. Terima kasih. Ya, terima kasih, Frater. Ya. Luar biasa ya kisah dari
Manado ini ya Pak Guido dan kawan-kawan, Pak Heri. Tidak hanya guru, tapi orang tua dan siswa membantu. Ketika Ibu tadi, Bu Yuke tadi berkisah dan Romo Frater Herman tadi juga berkisah tentang dinamika anak dan orang tua. Aduh, Patri. Saya juga malah teringat suasana saya SMP. Bapak saya itu dulu di PHK karena memimpin demo pabrik. Lalu di PHK di kelas 6 SD, lalu SMP saya masuk siang, di kelas 2 itu masuk siang. Lalu kalau pagi, karena Bapak Ibu itu juga jualan matengan itu ayam bakar gitu ya. Jualan masakan ayam. Lalu tiap pagi kami membantu, saya dan adik membantu orang tua dulu. Adik sekolah, saya membantu orang tua, malam kami harus menunggu orang tua. Dan ketika sama Ibu, sama ketika bel istirahat jam 3, saya dikirimi orang tua untuk makan siang gitu ya, makan sore, itu hasil yang dari jualan Bapak Ibu saya. Ini saya merasa terharu dengan kisah-kisah dari Manado ini. Luar biasa meskipun gurunya sedikit, Frater, tetapi perjuangan kalau kita bilang salus animarum begitu ya, Frater. Keselamatan jiwa-jiwa itu luar biasa. Guru, sekali lagi saya katakan, guru tidak hanya berfungsi sebagai guru, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi benar-benar pendidik, termasuk bekerja sama bersama orang tua mendidik anak yang terbaik. Tadi saya tersentuh dengan kisah dari Bu Sherly dan Pak Yusuf yang dengan sekolah sederhana ditinggal kepala sekolahnya, tetapi masih berjuang untuk berjumpa dengan anak-anak. Berjumpa tidak hanya di sekolah, tetapi juga berjumpa di rumah. Bahkan membiayai anak untuk transport datang ke sekolah. Luar biasa yayasan yang sudah mengupayakan dana ini, Frater. Dana transport untuk mencari dan menyelamatkan pendidikan anak-anak. Maaf, sekali lagi maaf. Ini tidak ada di Jawa. Nilai-nilai kehidupan yang seperti ini tidak kami jumpai di sini. Kami di dekat kami ada sekolah. Gurunya, saya katakan, gurunya sekitar 50-an sekian, bersama dengan karyawan 70-an sekian. Tapi nilai ini, nilai dari solidaritas, subsidiaritas, kasih, lalu nilai santo-santa, nilai mapalus, sampai akhirnya kita menemukan sebuah nilai ya, yang dihayati dan dicuatkan oleh pahlawan kita, Sitou Timou Tumou Tuo. Moto. Iya. Bahasanya gimana, Ibu? Sitou Timou Tumou Tou. Oh, ya. Manusia hidup untuk menghidupkan manusia yang lain. Luar biasa. Luar biasa, Ibu. Kita hidup di sini untuk memanusiawikan, untuk menghidupi anak-anak kita. Iya, betul. Kita nanti akan bicara banyak bagaimana mekanisme manajemen guru kita proses bersama Pak Heri. Tapi yang jelas saya merasa terharu, luar biasa. Nilai-nilai yang kita perjuangkan sudah tampak di sini. Bagaimana manajemen kelas, nanti kita akan belajar bersama Pak Heri. Guru di sana ternyata luar biasa ya Pak Guido ya. Tidak hanya spiritnya, ya. Tidak hanya spiritnya, tapi ilmu pengetahuannya. Di mana kepala sekolah juga mengajar PKN dan IPS, coba bayangkan. Berarti satu guru banyak disiplin ilmu dan perlu profesionalitas juga. Luar biasa. Mungkin sama seperti mesin pencari Google itu ya. Ketika klik langsung keluar, klik langsung keluar. Jadi gurunya memang benar-benar ketahuan gurunya luar biasa memang. Coba kalau ini di blending semuanya kan luar biasa gurunya itu. Saya takjub, saya terharu dengan spirit
para guru menyelamatkan jiwa-jiwa yang menunjuk jalan terang tadi. Bagaimana manajemen kelas, manajemen proyek, lalu bagaimana kurikulum unggulan, kita serahkan pada pakarnya setelah ini. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Hendy. Terima kasih juga kehadiran Frater Herman ya. Selamat datang Frater. Selamat bergabung di grup Beteljem kita ini. Baik, sangat kita diharapkan. Terima kasih Pak Guido. Horas. Ya, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Heribertus untuk memberikan tanggapannya. Pada waktu dan tempat kami silakan, Pak. Terima kasih banyak Pak Guido. Selamat pagi, Frater. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, terima kasih Pak Heri. Refleksi perjumpaan kita semakin berkah dalam, Pak Heri. Wah, berkah dalam. Matur mbah nuwun Romo. Matur mbah nuwun. Semoga saya terberkati. Sebentar, saya akan mencari file install. Saya itu mau menginstal. Sebentar ya, Romo. Ada bagian ini dulu aja. Saya akan share screen. Ya, apakah sudah kelihatan screen putih saya? Sudah Pak. Sudah ya. Ya. Oke. Sudah. Dari Bu juga sudah sangat luar biasa menceritakan apa yang dirasakan gurunya. Ada 5, siswanya sekitar 54. Bu Sherly sampai tersadar mutu sekolah tidak bergantung dari ini, sarana sekolah dan sebagainya. Bagaimana mutu sekolah itu bergantung dari guru mengajar di depan kelas. Saya sangat tersentuh, saya sangat terharu sekali. Kemudian dari SMP Hati Kudus Keroid yang sekolah baru mengemukakan kelebihannya di sela-sela honorer guru dengan honor yang kecil, tapi makin lama makin meningkat jumlah siswanya, tapi terjadi penurunan juga. Maka yang pertama ingin saya katakan adalah pertama di model program Luber ini kita menggabungkan antara core value di mana ini sudah dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Di sini ada core value, kemudian di sini dari teman-teman tadi semuanya mengatakan ada nilai-nilai dari Santo Santa Pelindung. Ada 2 hal ini, kemudian dari sisi budaya Bu Sherly tadi, Bu juga tadi mengatakan ada mapalus, baku dengar, baku tangkar, baku percaya, baku baking pande, kemudian dimasukkan juga ada
bahasa Tanseak yang dibenamkan di sekolah ibu. Saya teringat saat Suster Gerarda kalau nggak salah mengemukakan tentang betapa efek dari bahasa saat ada misionaris datang ke Tanah Batak yang bermaksud baik untuk membawa perdamaian, tetapi kata perdamaian itu dimaknai sebagai sesuatu yang jahat oleh orang Batak pada saat itu. Kemudian orang Batak ini memakan misionaris tersebut. Saya terhenyak. Dan saat misionaris kedua yang datang masuk dengan pendekatan bahasa, baru disitulah kemudian orang-orang Batak bisa menerima. Ibu dan teman-teman semuanya, bahasa Tanseak semoga bisa mendongkrak sekolah ibu, mendongkrak semuanya. Kemudian dari Dr. Samratulangi, saya akan mensimplifikasi teknis gerak kita nantinya. Dari core value, turunkan. Dari Santo Pelindung, turunkan. Dari budaya, turunkan. Ini kemudian carilah keutamaan. Pada waktu itu, saya sudah pernah menyampaikan dari core value, kemudian keutamaannya apa, carilah kompetensi dasarnya. Jadi langkah berikutnya setelah ada core value, kemudian budaya yang akan dimasukkan secara smooth, secara senyap di dalam sistem berpikir dan olah rasa anak-anak, carilah keutamaannya. Santo Santa Pelindung, carilah keutamaannya, turunkan di sini, ya. Dari keutamaan itu kemudian kita akan membuat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar ini di dalam pembelajaran ada 3 aspek, yaitu aspek afektif, kemudian aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Nah, di aspek-aspek ini buatlah kompetensi dasar untuk kelas 7 bagaimana, untuk kelas 8 bagaimana, untuk kelas 9 bagaimana. Dan inilah nanti yang akan menjadi kurikulum unggul. Kurikulum unggul di sekolah kita. Setelah kurikulum unggul sekolah kita berbasis nilai atau core value atau spiritualitas dan budaya itu sudah kita buat, maka di sini ada kurikulum yang sekarang sedang digalakkan adalah kurikulum merdeka. Di tahun 2021 ini, Kementerian Pendidikan sudah membuat proyek kurikulum merdeka ini di 2.500 sekolah penggerak. Masih di dalam kurikulum
KTSP 2013. Kurikulum Merdeka ini adalah pengembangan dari K13, kurikulum 2013. Dari sini kemudian kita gabungkan dan ini turun menjadi KTSP SMP Regina Pacis Air Mandidi, SMP Katolik Mayela, kemudian SMP Hati Kudus Keroid, dan SMP-SMP yang lainnya. Ini yang mungkin saat ini Bapak Ibu semuanya sudah membuat dokumen 1. Dokumen 1 KTSP. Bapak Ibu semuanya, tutuplah terlebih dahulu dokumen 1 KTSP ini. Tutup dulu. Kita buat terlebih dahulu kurikulum unggul sekolah kita. Kemudian gabungkan dengan kurikulum Merdeka atau K13 yang sekarang ada. Dan di kurikulum Merdeka ini yang ditekankan adalah pembelajarannya berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek, di mana di sini akan meningkatkan critical thinking dan computational thinking. Bapak Ibu tidak usah berpikir muluk-muluk di sini. Ini hal yang simpel sebetulnya. Semangat Bapak Ibu saya yakin bisa untuk menjalankan ini. Ini akan bisa jalan dengan sendirinya saat Bapak Ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, instruktur sekolah itu menginternalisasi core value yang dimiliki, keutamaan Santo Santa Pelindung, kemudian budaya yang dimiliki Bapak Ibu semuanya. Internalisasikanlah ini. Caranya bagaimana? Caranya masukkan di dalam pembelajaran di semua mata pelajaran. Kan begitu. Petanya semacam ini. Dan saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah, instruktur sekolah mampu untuk melakukan ini. Ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Hendy. Tuangkan ini dalam naskah akademik. Tuangkan dalam naskah akademik. Kita akan bergerak dari pondasi yang paling dasar. Jika pondasi ini bisa kita dokumenkan, kita akan membuat sejarah baru. Saat kepala sekolah berganti siapapun, dokumen sekolah unggul kita ini bisa dibaca oleh siapapun. 1-2 tahun berjalan, kurikulum tingkat satuan pendidikannya dievaluasi dan harus berganti, tidak masalah. Dan memang harus berganti. Tidak masalah dan memang harus berganti. Tetapi bahwa kurikulum unggul sekolah kita saat itu tetap kita pegang teguh untuk kita jalankan. Untuk menjadi pondasi di dalam perubahan-perubahan KTSP-nya. Konsepnya seperti itu. Bapak, Ibu, Frater. Nah, oke. Kemudian saya akan
menampilkan satu hal. Sebentar akan saya cari filenya. Bentar, saya Oke, saya sudah dapatkan filenya. Saya akan share screen. Ini untuk semuanya ya, yang tadi saya jelaskan juga untuk semua sekolah. Waktu itu 2020 saya mengisi webinar tentang kurikulum, mendesain kurikulum dari teman-teman pengembang kurikulum di Semarang. Yang terjadi kita analisis saat revolusi industri 4.0, Bapak Ibu, teman-teman guru semuanya jangan perhatikan ini sebagai teknologi yang canggih-canggih semacam itu. Ini hanya sebagai sarana saja. Tetapi lokalitas budaya, core value yang sudah kita miliki masuk di sini. Ini memang tidak saya ganti. Kemudian Society 5.0 itu ke depan dunia akan seperti apa. Dan Indonesia targetnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka kurikulum humanistik futuristik ini yang kita dengung-dengungkan. Kepedulian terhadap individu dan masyarakat melalui keterhubungan dengan revolusi teknologi 4.0, berliterasi teknologi dan humanis. Kepedulian terhadap individu dan masyarakat sudah sangat-sangat Bapak Ibu internalisasi semuanya. Ini kurikulum yang kami gagas, humanistik. Ke depan akan seperti itu. Empati, simpati, caring. Solidaritas, karitas, subsidiaritas. Betapa Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado sangat visioner di dalam menentukan nilai-nilainya, di dalam menentukan core value-nya. Saat Society 5.0 ini baru dibicarakan awalnya dari Jepang, tetapi Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado sudah menjadikan ini sebagai nilai-nilai yang harus dihidupi oleh Bapak, Ibu, dan para siswa. Saya merinding. Saya terharu sekali. Sangat-sangat terharu bagaimana sangat visioner yayasan melihat ini. 2020 kami baru mengkonsep ini. Salah satu contoh, setelah semuanya itu terdokumentasikan dalam naskah akademik, baru kita membuat visi misi sekolah. Visi misi yayasan ada. Contohnya menjadi pendidik anak Indonesia agar cerdas, berkarakter, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Sekolah, divisi sekolah, membentuk pejuang pemimpin pembaharu dan penyelamat dunia yang cerdas, berkarakter benar, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Tagline-nya adalah heroic leadership. Dan tagline ini sangat-sangat cocok dengan 3 sekolah yang tadi sudah bercerita, menarasikan sekolah-sekolahnya. Heroic leadership, pemimpin-pemimpin yang heroik
di dalam keterbatasannya. Luar biasa. Kami selalu berpijak pada ide dan tujuan. Nah, tujuan kurikulum humanistik futuristik ini mempersiapkan individu pada masyarakat Indonesia era 5.0 dengan kepedulian dan kemudahan, masyarakat teknologis dan humanis. Bapak Ibu semuanya, bukan ini yang ingin saya targetkan kepada Bapak Ibu semuanya, tidak. Tetapi dari ide di naskah akademik itu ada tujuan yang harus kita perhatikan, dan tujuan itu harus terungkap di dalam kurikulum untuk membentuk anak-anak kita kelak kemudian hari menjadi seperti apa. Kita memberi bekal kepada anak-anak kita. Kemudian kalau waktu itu kami menyampaikan ekologi, teknologi, humanity, ini adalah bagian-bagian yang penting untuk menghasilkan sebuah visi. Naskah akademik Bapak Ibu ada di sini ini. Kemudian ada 8 standar nasional pendidikan yang memang harus diperhatikan. Kemudian turunlah visi sekolah, dan di sini ada visi yayasan juga. Kenapa diambil ekologi waktu itu? Kita melihat surat Paus Laudato Si. Nah, kaitannya ada di sini. Setelah naskah akademik Bapak Ibu semuanya ini terbuat, sudah didokumenkan, kemudian melangkah pada struktur apa yang harus kita berikan kepada anak-anak untuk mencapai visi Bapak Ibu semuanya. Mata pelajarannya tidak lagi mata pelajaran yang ada di kelas. Mata pelajarannya misalkan ada agama. Dengan kondisi guru yang berganti-ganti, guru yang hanya sedikit, mari kita lihat bagaimana desain kurikulum ini. Kemudian apa? Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, matematika, kemudian apa Bu? IPA, PJOK, ya, seni budaya, prakarya. Kelihatan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Butuh 9 guru. 10 ya Bu ya? 10. TIK. Oh TIK. Oh tambah TIK. Nah, TIK ini interupsi ya. Kita silakan Frater. Ini doa Angelus. Oke Frater. Ya Frater. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. dan sebab Dia Tuhan dan Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sekali-kali di sini sudah jam 12, Iya. di sana baru jam 11 ya. Ya, Kali-kali ikut Vita, Pak. Baterai soal kuis. Pater. tidak apa-apa. Pater, jam itu hanya masalah kesepakatan. Ya, konsensus. Ya, betul Ibu. Saya share screen lagi ya. Ya, ulang lagi. Sudah, Bu. Ada dalam Paula Kemudian kami mencoba untuk mohon bisa di mute. Ya. Soalnya bukan apa-apa karena suara saya sendiri itu sudah mendistorsi telinga Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau tambahan ada suara lagi kan semakin ada distorsi yang mengganggu. Nah, kami mencoba untuk membuat mata pelajaran itu tidak sama dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Apakah boleh? Boleh tidaknya kita tidak tahu. Tetapi yang harus diperhatikan adalah rapor anak-anak itu harus memuat ini semua. Betul Bapak Ibu semua? Betul. Betul ya? Oke, sekarang kami menyebutnya waktu itu bukan mata pelajaran, tetapi sebagai sebuah kompetensi yang harus dimiliki anak-anak. Waktu itu ini kami gagas untuk sekolah dasar. Di dalam humanity ada life good. Apa yang harus diajarkan di dalam life good ini harus kita breakdown. Unity in diversity, nasionalisme, spiritual yang kita masukkan di sini. Ini bisa diambil nilai, Terus lagi, teknologi yang sesuai dengan keadaan di sekolah Bapak Ibu semuanya ada. Di pasar misalkan, bagaimana teknologi mengangkut barang dagangan untuk memudahkan. Itu bisa dimasukkan di dalam teknologi ini. Ini hanya teknologi-teknologi yang seolah-olah kalau tidak mengikuti ini ketinggalan zaman. Tidak, Bapak Ibu semuanya. Lupakan ini. Ekologi. Nah, sekarang ini adalah kompetensi-kompetensi yang kita ajarkan kepada anak. Dari kompetensi-kompetensi yang kita ajarkan kepada anak, kita bisa, ini kelihatannya ada PKN ya. Ya, kita bisa mengambil, misalkan, nasionalisme itu untuk masuk nilainya di dalam PKN. Spiritual masuk di agama. Kemudian bahasa spiritual di bahasa Indonesia pun bisa mengambil. Di bahasa Indonesia juga bisa. Life good. Di IPA misalkan diambil
Jika Bapak Ibu mempunyai 3 guru, tidak usah berkecil hati. Mutu sekolah tidak bergantung dari sarana prasarana, standar ini, standar itu, standar ini, dan sebagainya. Tetapi bergantung dari bagaimana ide dan bagaimana guru mengajar anak-anak. Tidak hanya di depan kelas, Ibu Mayela, tetapi ini sangat luar biasa. 3 guru ini bisa mengajar, mengampu atau ya mengampu sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu semuanya. Misalkan ada yang sangat pintar di TIK, kemudian IPA, matematika, lakukanlah itu, tidak jadi masalah. Buka mindset kita bahwa kompetensi dasar yang dari pemerintah itu menjadi acuan, ya. Standar kompetensi lulusan yang dari pemerintah harus kita acu, ya. Menjadi dasar, ya. Tetapi kita diberi kesempatan untuk mengembangkan kurikulum operasional kita masing-masing. Idealisme kurikulum kita masing-masing. Pada saat kita memberi tugas TIK, ini bisa ditinjau dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan sebagainya. Sehingga satu tugas itu bisa mendapatkan banyak nilai. Nilai pelajaran ya. Anak tidak terbeban berat. Kemudian ada seni budaya, estetika, komunikasi. Kami mengatakan ini komunikasi. Kenapa pada saat kemarin dan hari ini Bu juga mengatakan, kemarin ada yang bilang bahasa Minahasa sudah hilang di Minahasa. Itu sangat menyentuh buat kami. Karena dengan bahasa kita bisa merubah dunia. Maka ini masuk di dalam bekal mencapai visi kurikulum humanistik futuristik. Kami sudah menggali ini harus ada. Tentang kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia harus tetap terikat di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Gereja Katolik akan mengikat ini semuanya. Maka sekali lagi terima kasih Bu Sherly, Selvi Sambur, Bu juga M. Lingkong, dan Pak Yosep, Bapak Tukang Kayu yang sudah membuka mata kita. Ayo, mari, jika teman-teman dari 3 sekolah ini, dan kemarin saya juga memberi challenge kepada teman-teman yang lain, karena jumlah muridnya sedikit, honor guru juga sedikit, dan sebagainya. Jika ingin membuat sebuah kurikulum yang unggul, tanpa harus terikat dengan mata pelajaran yang ada, kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya. Kami siap. Tidak ada yang salah dari ini. Saya sangat senang. Kami akan komunikasikan, saya pribadi akan komunikasikan dengan teman-teman di pengembang kurikulum Semarang.
Ketua Hipkin Jateng dekat dengan saya. Pembuat kurikulum 2013 Prof. Hamid Hasan nanti akan memberikan kuliah umum di POP kita, di jadwal kuliah umum. Kami sengaja mengundang beliau untuk menguatkan kita semuanya. Saya merinding lagi, saya terharu lagi. Terima kasih banyak Pak Guido, terima kasih banyak teman-teman dari SMP Regina Pacis, SMP Katolik Mayela, kemudian SMP Hati Kudus Keroid. Dan ini untuk teman-teman semuanya yang ada di ruang virtual ini. Bagaimana kita menggali ide-ide kita di dalam keterbatasan. Lakukan lompatan. Visioner sekali nilai-nilai yang sudah dirumuskan oleh yayasan. Dunia menyongsong 5.0. Yayasan sudah membuat nilai-nilainya. Cepat, Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Guido Sigiro. Terima kasih Vater Hirman. Mari kita lanjutkan lagi. Saya kembalikan kepada Pak Guido Sigiro. Terima kasih Pak Heri, luar biasa sekali ya sharing dari Pak Heri. Sangat memberikan solusi untuk kita, terutama untuk teman-teman yang luar biasa di Manado, yang keterbatasan guru. Luar biasa karena dengan itu kita ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menjadikan sekolah memiliki kurikulum yang futuristik dan humanistik. Luar biasa sekali. Karena waktu juga memang mungkin pertanyaan nanti untuk diskusi akan kita buka di akhir saja saya rasa. Karena masih ada 5 sekolah lagi yang akan maju untuk menyampaikan hasil kerja yang telah dipersiapkan. Baik, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, agar bersiap-siap selanjutnya nanti SMP Katolik Tompaso baru, SMP Katolik Santo Yohanes Laikit. Untuk sekarang kita panggilkan SMP Katolik Aquino Amurang. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan ini kami silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, salam dan bahagia. Bapak Heribertus yang kami hormati, Pak Adi, Mas Hendi, Pak Kirjo, dan Pak Guido, dan juga Frater Herman yang kami hormati. Baik, pada kesempatan ini kami akan melaporkan apa yang telah kami kerjakan bersama tim yang ada setelah selesai mengikuti, menindaklanjuti dari diklat kepala sekolah dan instruktur yang lalu. Dan sebagai gambaran awal bahwa SMP Katolik Aquino Amurang adalah salah satu sekolah unggulan yang berada di ibu kota Kabupaten Mimika Selatan, lebih tepatnya di Kelurahan Nuyapo, Kecamatan Amurang, yang cukup dikenal dengan prestasi dan kedisiplinannya. Dengan jumlah siswa saat ini kurang lebih 305 siswa, dengan kondisi siswa yang majemuk, baik suku maupun agama. Dan mengenai agama, sebagian besar siswa kami beragama Protestan. Untuk agama Katolik sendiri hanya kurang lebih 5% saja. Dan terkait budaya, sebagaimana yang sudah tadi saya dengar dari rekan-rekan kepala sekolah yang menyampaikannya, kami pun demikian. Budaya suku yang paling banyak di sekolah kami adalah suku Minahasa, dan untuk itu budaya daerah yang menjiwai sekolah kami
yaitu Budaya Mapalus, seiring dengan falsafah dari Dr. Sam Ratulangi, Sito Timo Tumoto, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Dan untuk unsur budaya yang kami terapkan sesuai dengan pendekatan Konjayaningrat, yaitu sistem religi, sistem pengetahuan, dan sistem kesenian, dengan kami ingin mengangkat kembali, menghidupkan kembali musik kolintang dan tarian maengket. Kemudian untuk core value, karena ada yayasan yang sama, kami sudah memiliki sebagaimana yang telah diungkapkan tadi, yakni solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Dan sebagai visi sekolah kami juga selaras dengan visi dari yayasan, yakni membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais sesuai dengan semangat Santo Thomas Aquino. Dengan nilai-nilai keutamaan dari Santo Thomas Aquino, yakni ketekunan, taat, dan kerendahan hati. Maka nilai-nilai inti yang telah disebutkan tadi akan kami internalisasikan baik dalam kurikulum, kemudian akan kami implementasikan sebagai budaya sekolah kami, dengan harapan ke depannya kualitas sekolah kami semakin meningkat. Ketika kualitas meningkat, pasti kuantitas pun akan mengikut. Seperti itu, sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh Ketua Yayasan Perwakilan Amurang, Pastor Paroki kami, yang mengedepankan untuk mengejar kualitas. Harapan kami ke depan, lewat program POP ini, kami sangat bangga boleh menjadi bagian dari program ini. Begitu banyak wawasan, begitu banyak pembelajaran ilmu yang kami peroleh yang akan sangat bermanfaat dalam pengembangan sekolah kami. Mengingat saya juga baru dipercayakan sebagai kepala sekolah, sehingga kedepannya sangat membutuhkan bimbingan pengarahan dari bapak-bapak yang ada di YPL, sehingga mutu sekolah kami semakin meningkat. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dwi Porwanti atas presentasinya tentang apa yang sudah dikerjakan. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan saja ke SMP Katolik Tompaso Baru. Untuk SMP Katolik Tompaso Baru, waktu dan kesempatan kami silahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk para narasumber, teman-teman kepala sekolah, pengurus Yayasan Keuskupan Manado yang diwakili oleh Frater Herman Mandagi. Baik, saat ini saya akan memperkenalkan tentang apa itu SMP Katolik Santo Paulus Tompaso Baru. Pertama-tama sekolah saya ini berada di pusat paroki Santo Paulus Tompaso Baru, di mana dia berada di lingkungan gereja, lingkungan rumah sakit juga yang adalah milik Katolik. Nah, sekolah Katolik ini didirikan sejak tahun 1962 oleh para tua-tua kita untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak Katolik dan siswa-siswi yang ada di sekitar sekolah. Dan karena salah satu sasaran dibentuknya sekolah ini yaitu untuk mempersiapkan anak-anak Katolik boleh menjadi imam, suster, dan lain-lain. Itu salah satu. Nah, kelebihan-kelebihan sekolah Katolik kita berada di pusat paroki dengan kedudukan di lantai atas, bergabung dengan SD Katolik Santo Paulus Tompaso Baru yang ada di lantai bawah. Dan ini dibangun oleh umat dari ketiga paroki, Paroki Modo Inding, Tompaso Baru, dan Motoling,
yang saat ini sudah berdiri sendiri-sendiri, itu dibangun oleh seluruh umat, diprakarsai oleh Pastor Paroki Leksinangoi pada waktu itu tahun 2007, dan sampai saat ini sekolah ini sudah banyak menghasilkan lulusan-lulusan. Kemudian saat ini untuk tenaga guru yang ada 9 orang, 2 tenaga administrasi, 1 kepala tata usaha, dan 1 operator sekolah. Untuk guru-guru yang 9 orang ini ada yang memegang beberapa mata pelajaran karena memang kami kekurangan tenaga pendidikan yang saat ini untuk PNS hanya 1 kepala sekolah, yang lain itu semua tenaga honor yang dibiayai oleh dana BOS, 50% dari dana BOS, dan sebagian itu yang dulunya dari subsidi dari paroki dan dari orang tua. Sedangkan saat ini 4 tahun terakhir ini untuk subsidi dari paroki itu sudah tidak ada. Jadi saat ini untuk tenaga honor, membayar tenaga honor yang kurang lebih setiap bulan 10 juta itu diambil dari dana BOS dan yang diberikan oleh orang tua. Jadi itu. Kemudian saat ini siswa itu berjumlah 103, jadi kelas 7 33, kelas 8 29, dan kelas 9 itu 41 siswa. Nah, pada saat ini sekolah masih tetap menerima bantuan dari pemerintah. Itu dia punya kelebihan dari sekolah kita. Dan kekurangannya tenaga guru itu selalu berganti-ganti karena situasi kesejahteraan yang seringkali tidak memadai. Karena untuk mencukupi itu kita menunggu dari orang tua yang saat ini sekitar 50% orang tua karena menerima bantuan pemerintah itu PIP, jadi seringkali kurang peduli dengan kewajiban untuk membantu sekolah, dan ini berakibat pada kesejahteraan guru sehingga kami juga kekurangan guru. Kemudian juga saat ini banyak orang Katolik yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri yang gratis. Tapi syukur juga masih ada 80% siswa itu beragama Katolik di sekolah kita. Jadi itu. Kemudian untuk kurikulum kita menjalankan apa yang sudah ada. Juga saya sudah mengirimkan tugas sesuai dengan kemampuan kami kepada Pak Heri. Mudah-mudahan sudah dilihat tugas yang diberikan tentang apa yang ada di sekolah kita, budaya-budaya sama juga seperti sekolah yang lain karena orang-orang Minahasa, jadi kita melaksanakan itu budaya gotong royong. Kemudian setiap hari Jumat juga siswa itu kita latih untuk masuk gereja atau buat ibadah. Jadi untuk anak-anak yang beragama Protestan itu mengikuti sesuai dengan moto sekolah kita, yaitu karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Jadi siswa dilatih untuk berbuat cinta kasih, bersolider dengan orang lain, juga mampu saling membantu. Kemudian untuk visi misi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh yayasan, dan itu kita sudah laksanakan di sekolah kita untuk budaya-budaya itu. Jadi saat ini sekolah kita walaupun dalam banyak kekurangan karena sarana prasarana juga, tapi itu tidak menutup kemungkinan semangat dari para guru-guru yang tetap memberikan pelayanan dan informasi. Saat ini guru-guru kita memang tidak semua sarjana karena
untuk mencari orang yang bersedia membantu sesuai dengan sesuai dengan dia punya profesional, seringkali saya kesulitan karena mereka mengharapkan kesejahteraan yang lebih. Tapi syukur kepada Allah, tenaga-tenaga guru saya di sekolah walaupun hanya tamatan-tamatan SMA yang ada sekitar 4 orang yang bukan sarjana, tapi mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Yang lain itu adalah sarjana sesuai dengan bidang ilmu yang mereka punya. Jadi inilah tentang situasi dan kondisi sekolah kita. Jadi untuk core value-nya kita sudah jalankan walaupun belum 100% sesuai yang diharapkan. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti kegiatan POP ini, saat ini juga guru-guru saya ikut sertakan mendampingi teman-teman yang ada di sekolah. Karena saya kurang sehat, tidak bisa hadir di sekolah pada saat ini. Tapi mereka mengikuti dari sekolah, ke wakil kepala sekolah dan guru-guru sengaja dimintakan untuk ikut supaya mereka memahami tentang apa ini program-program dari POP. Jadi itu tentang SMP Katolik dan ada sedikit pantun terakhir. Jalan-jalan ke Manado, jangan lupa ke Tompasok Baru. Mari teman bersemangat ikut POP Semangat Baru. Terima kasih. Luar biasa Ibu Ana Daike ya, sudah memberikan juga pantunnya di akhir penyampaian atau pemaparan tentang kinerja yang sudah dilakukan selama beberapa hari ini. Baik, sesuatu hal yang luar biasa juga bahwa memang sekolah ini dirancang, ini dirintis, direncanakan oleh umat. Ya, luar biasa sekali umat. Dan dirindukan para suster, imam, bruder, frater lahir dari sekolah ini. Sudah banyak yang ada. Ya. Dan sudah banyak ya Ibu. Sudah ada banyak pastor dan suster dari lulusan SMP Katolik. Baik, luar biasa Ibu. Iya. Baik, untuk selanjutnya. Cuma frater yang belum ada dari Tompasok Baru. Karena kepala sekolah nak mau iklankan, nak mau buat ada. Ibu Daike. Ada ya, frater, cuma kan terserah siswa. Bagus Edu. Bergurau. Bagus Edu, Pak Guido. Iya, bergurau itu orang Manado bilang bagus Edu. Oh, bagus Edu ya. Bercanda. Ya, bercanda. Ya, bagus Edu. Mudah-mudahan dengan bagus Edu hari ini akan banyak frater juga datang dari Puji Tuhan. Bapak Sabaru. Ini saya Yesus. Saya Yesus. Baik. Untuk selanjutnya kita panggilkan dari SMP Katolik Santo Yohanes Laikit. Kepada Bapak dari Santo Yohanes Laikit, waktu dan kesempatan ini disilahkan. Mari Bapak. Ada Bapak Fido ya, Bapak Fido tadi. Bapak Fido dari SMP Santo Yohanes Laikit. Atau mungkin ada dari SMP Santo Petrus Tumaluntung, supaya kita bagi menjadi 3. Ini jaringan hilang, nggak kedengaran benar. Oh ya. Halo, kayaknya. Halo. Ya, sudah kedengaran. Ini dari Tumaluntung. Ya. Baik, Tumaluntung. Oke, baik. Silahkan Ibu Jeli ya, atau Ibu Irma. Ya, waktu dan kesempatan disilahkan Ibu. Mari. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Kami akan memperkenalkan profil sekolah SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung. Sekolah kami SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung terletak di Kabupaten Minahasa Utara, di Desa Tumaluntung yang sangat indah, Kecamatan Kauditan, Provinsi Sulawesi Utara. Sekolah kami ya diapit oleh kantor desa Tumaluntung dan jalan tol Manado Bitung. Dan sekolah kami memiliki luas tanah yang begitu besar, kira-kira 2.217 meter persegi, ya sangat luas.
luas bangunan ada 604,5 meter persegi. Jadi karena luasnya halaman, sehingga kami sekolah berkebun ya. Ada seorang guru yang honor yang berkebun di sekolah kami dan menghasilkan karena berkebun menanam tomat dan beberapa tanaman lainnya sehingga menghasilkan buat guru honor tersebut. Kemudian luas bangunan ini ya terdiri dari 3 ruang kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, 1 ruangan kepsek, 1 ruangan guru, 1 ruangan lab yang kosong, Pak. Ya. Kenapa saya bilang kosong? Sampai hari ini tidak ada bantuan ya, untuk ruangan lab, alat-alat untuk laboratorium tidak ada sama sekali untuk sekolah kami. Dari sejak saya kepala sekolah di SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung dari tahun 2017 bulan Januari sampai saat ini untuk bantuan-bantuan itu dari baik dari pihak manapun maupun dari pemerintah tidak ada sama sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu dibantu, banyak sekali yang harus dibantu untuk sekolah kami ya, karena kalau kita lihat luas halaman yang begitu luas ya, yang bagus sebenarnya untuk dibantu. Kemudian data guru untuk guru kami ya, 1 kepala sekolah ASN dan wakil kepala sekolah ASN juga, dan dibantu oleh 4 guru honor. Dibantu oleh 4 guru honor. Hilang signal. Masih kedengaran, masih kedengaran Bu, nggak apa-apa, boleh. Ya, jadi Kedengaran. Kepsek mengajar ya, kepala sekolah mengajar 1 bidang studi, yaitu bidang studi matematika ya. Dan dibantu oleh wakil kepala sekolah juga mengajar bidang studi IPA dan PJOK, dan dibantu oleh 4 guru honor. Kemudian ada 1 operator dan tata usaha dirangkap oleh kepala sekolah ya, karena melihat ya, jumlah siswa di SMP Katolik Tumaluntung untuk saat ini hanya 32 siswa ya, 32 siswa, sehingga dana yang kami peroleh dari Kok hilang? ini gangguan lagi. Ya, ada baik, boleh diulang Ibu dari 32 siswa kira-kira? Ke-mute itu, Pak. Ke-mute? Halo Ibu? Mungkin jaringan mereka bisa. Oh iya. Iya. Halo Ibu, bisa dengar? Mungkin diaktifkan lagi mic-nya. Ibu Jelly, sekali lagi Ibu Jelly. Hilang, Pak. Hilang ya? Terpental mungkin. Ibu Dharma mungkin bisa memberikan satu, Ibu Dharma. Hilang dari peredaran. Baik, mungkin karena situasi. Ya, mungkin ini
Mungkin ini supaya mudah-mudahan tahun depan sudah harus tatap muka ini. Ya. Iya. Betul, Brother, ya. betul. Pak Endi, Pak Heri, Pak Ade, kan? Gitu. Semoga, Brother. Ya, amin. Semoga Pak. Kini Semarang. Baik, Bapak dan Ibu Frater, mungkin hari ini kita cut dulu untuk Ibu Jelly dari SMP Katolik Santo Petrus Tumuluntung, tapi nanti apabila nanti Ibu ini berkenan juga untuk melanjutkan karena memang situasi infrastruktur yang membuat ini. Maka untuk kesempatan kali ini kami berikan kepada narasumber untuk memberikan tanggapan ataupun masukan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari 3 sekolah. Untuk yang pertama mungkin kami persilahkan kepada Bapak Adi untuk memberikan. Mari Pak. Baik, terima kasih. Selalu ada sesuatu yang bentar, kok mengeko ya suaraku. Tes, oke. Ada echo kan? Ya, ada eko tadi. Sudah Ya, enggak ya? Baik. Ada sesuatu yang menarik dari yang disampaikan dari Bu Dwi, betul ya? Bu Dwi, ya. SMP Katolik Aquino Amurang. Iya, benar. Di sana tadi kalau saya enggak salah dengar, maaf kalau saya salah melafal, Situ Timoto, betul Ibu ya? Sito, Iya. Iya. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Oh, memanusiakan manusia lain. Tadi menghidupkan saya dengarnya. Menghidupkan, iya. Menghidupkan ya? Iya. Menghidupkan atau menghidupi, Ibu? Menghidupkan. Oh, menghidupkan, oke. Kalau menghidupi kan menghidupi, memberi nafkah, ya. Menghidupkan. Cuma menafkahi. Ya, ya maaf. Ini menarik karena justru ini sesuatu yang nilai dari gereja banget, iya. Katolik banget, kemudian kemuritan Kristus banget, bahwa kita tidak bisa kalau karena ini bagian integral dari nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai kekatolikan, nilai-nilai lokalitas yang memang kita dipanggil untuk hadir bagi sesama, karena keselamatan itu adalah keselamatan yang integral. Keselamatan yang diwartakan, yang harus kita wartakan adalah keselamatan integral, bahwa keselamatan integral itu adalah mencakup semua, termasuk semesta. Nah, ketika ini mampu diangkat dan sungguh hidup menjadi budaya sekolah, menjadi ekosistem sekolah yang sungguh mewarnai kehidupan sekolah, apapun yang menjadi pergulatan sekolah itu tentu selalu didukung. Kalau di Aquino Amurang itu 305, lalu dibanding 305 siswa, betul ya Ibu ya? Di SMP Tompaso Baru tadi ada berapa? 103. 103, di yang SMP terakhir 32 ya. Siswa. Oke. Saya pikir jumlah siswa itu enggak masalah dalam arti tertentu. Mungkin persoalannya nanti ada di persoalan dapodik dan sebagainya. Tapi bagi pendidikan Katolik tentu berapapun jumlah siswa enggak masalah, karena Mas Andi pernah menyampaikan kalau enggak salah
Itu yang namanya sekolah itu bisa dimanapun karena sekolah bagaikan atau artinya pasar atau agora. Jadi satu orang dengan satu guru pun adalah sekolah. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa apapun, berapapun sekolah kita, jumlah siswanya maksudnya, berapapun jumlah siswanya, apapun yang terjadi adalah tugas kita bersama. Nah, persoalannya kita kadang terbentur pada persoalan-persoalan finansial, persoalan-persoalan hidup dan mati, makan, perut, dan sebagainya. Tetapi bagaimana ini menjadi gerak kita bersama, saling menghidupi, nah ini yang penting. Tadi manusia hidup untuk menghidupkan. Semoga gerakan POP ini, gerakan kita bersama ini justru kita bisa saling menghidupkan sekolah-sekolah yang ada di dalam gerak kita bersama, karena kita tidak bisa bergerak sendiri, maju sendiri. Pangudi Luhur juga tidak bisa sendirian tanpa kita menyertakan sekolah-sekolah yang nun jauh di sana, yang saya sendiri kalau menggambarkan penuh dengan kearifan lokal dan menyenangkan, karena mohon maaf Bapak Ibu Frater, sampai hari ini saya belum pernah terjun langsung atau mengalami langsung sekolah-sekolah yang ada di yang jauh dari kota. Meskipun saya waktu kecil saya sekolah di kampung, tetapi sekolah kampung waktu itu masih muridnya sangat banyak, dan karena waktu itu dana dari Vatikan masih mengalir banyak, maka kalaupun kekurangan tidak seperti sekarang. Nah, saya sendiri belum pernah mengalami sekolah-sekolah yang berada di jauh dari kota, tetapi bayangan saya sangat menarik dengan kearifan lokal. Mungkin saya membayangkan seperti waktu saya sekolah dulu waktu SD, kalau bawa sepatu itu ditenteng bawa ke sekolah. Nanti kalau pas pelajaran atau pas upacara baru dipakai. Nanti setelah selesai sekolah dicopot, lalu kita tanpa alas kaki pulang ke rumah, sendalnya dicopot atau sepatunya dicopot supaya awet, karena tidak bisa beli sepatu dulu begitu. Nah, di satu sisi banyak mengajarkan saya kearifan lokal yang membuat saya sampai sekarang itu kalau menghadapi hidup, sesulit apapun hidup, saya berusaha untuk pasti ada cara, tanpa tanpa rasa bingung yang berlebihan, karena itu justru dibentuk oleh situasi sekolah di mana saya dibentuk oleh budaya yang menurut saya itu membentuk diri saya sampai hari ini, bahwa apapun yang terjadi saya bisa menerapkan bahwa non scholae sed vitae discimus. Saya hidup bukan untuk belajar, tetapi saya belajar untuk hidup. Sehingga apa yang saya peroleh dari sekolah itu bisa saya terapkan di kehidupan hari ini. Nah, di pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sampai pada taraf ini tentu justru ada sesuatu yang perlu digali lebih dalam, tetapi nanti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana itu dikurikulumkan, didetailkan, tentu Pak Guido atau Pak Heri itu lebih lebih mumpuni daripada saya. Tetapi saya cukup menarik, cukup tertarik, dan cukup bahagia mendengar hal-hal yang ada di dalam pengalaman pergulatan kehidupan
di sekolah-sekolah Bapak Ibu, terutama di 3 sekolah terakhir ini yang barusan sharing, baik Bu Dwi, Bu Ana, lalu Bu siapa lagi yang tadi sempat hilang. Kira-kira begitu Pak Guido. Terima kasih.